Justin, yang berdiri di ruangan memikirkan kata-kata yang dikatakan Natalie. Dengan marah, dia meraih meja di depannya dan membaliknya. Alexa sama sekali tidak mengkhawatirkan Natalie. Lagi pula, sangat mudah untuk menemukan kekurangan dalam kontrak. Yang terpenting, Justin diliputi rasa bersalah. Setelah membatalkan kontrak, Natalie tidak meninggalkan gedung. Sebaliknya, dia tetap berada di sisi Alexa. Ketika Justin akhirnya meninggalkan ruangannya, mereka langsung berpapasan. "Mengapa kamu masih di sini?" Alexa membeku sesaat. Sebelum dia menjawab, "Aku baru saja mempekerjakan Natalie." "Alexa, kontrak manajermu dikelola oleh perusahaan. Bagaimana kamu bisa menyewa manajer baru?" Alexa membuat Justin gila. "Oh, aku tidak mempekerjakan seorang manajer. Aku mempekerjakannya sebagai asistenku." "Adalah hakku untuk mempekerjakan asistenku sendiri, bukan?" Alexa tersenyum dengan tenang. "Lagi pula, Natalie telah merawatku selama bertahun-tahun. Aku sudah terbiasa." "Alexa, ada apa denganmu? Kenapa kamu terus melawanku?" Justin menarik Alexa ke satu sisi dan bertanya padanya dengan marah. "Karena Natalie lebih bijaksana daripada kamu, semua yang dia lakukan adalah demi aku. Hanya karena aku membuat kesepakatan, bukan berarti dia akan menuduhku mencuri dari orang lain." Setelah mendengar ini, Justin terdiam, menatap Alexa dengan dingin. "Alexa, kamu selalu mendukung karirku. Kenapa kamu seperti ini?" "Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Insiden dengan Crown Star akan menjadi yang terakhir kalinya aku menyalahkan kalian berdua." Alexa tetap tenang, begitu tenang hingga matanya tanpa emosi. "Jika kamu benar-benar ingin menjadi kekanak-kanakan ini, menurutku, pernikahan kita harus dibatalkan." Justin menggunakan pernikahan mereka sebagai sarana untuk mengancam Alexa. Lagi pula, bertahun-tahun ini, Alexa adalah orang yang berada di sisinya dan rela melakukan apa saja. Beberapa waktu berlalu, Alexa tetap diam seperti sedang merenung. Justin mengira dia sudah menyerah dan menyesal melawannya. Tapi, siapa sangka, ini akan menjadi tanggapan Alexa. "Oh, kamu tidak ingin menikah? Kalau begitu kita tidak akan melakukannya." Alexa tersenyum. "Mari kita tunggu sampai kamu tidak lagi sibuk, kita bisa membicarakannya nanti." Seperti ini, Justin bingung. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya dengan sombong di bahu Alexa. Dengan tatapan marah di matanya, dia bertanya, "Apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Bagaimana denganmu? Apakah kamu mencintaiku?" Alexa dengan hati-hati melepaskan diri dari genggaman Justin. Dia telah berjanji pada Kenzie bahwa dia tidak akan melakukan kontak fisik dengan pria lain. Justin tertegun. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Karena, terhadap Alexa, dia tidak pernah memiliki perasaan apapun, dia hanya memanfaatkannya. Dia perlahan mengendurkan tangannya. "Kita sudah pada tahap menikah, mengapa kamu mempertanyakan cinta kita? Kamu akan segera menjadi istriku, tidak bisakah kamu berpikir atas namaku?" Tidak mudah bagi Siren untuk dicalonkan untuk penghargaan 10 model teratas. "Alexa, aku hanya kesal karena kamu tidak bisa lebih pengertian." Alexa perlahan menjauhkan diri dari Justin. Dia tetap tenang. "Kalau begitu mulai sekarang, kamu mungkin harus terbiasa dengan keadaanku sekarang." Setelah percakapan mereka, Alexa meninggalkan Justin berdiri sendirian saat dia meninggalkan gedung. Justin bingung, dia tidak mengerti mengapa sikap Alexa berubah begitu banyak. Tapi, setelah berpikir dengan hati-hati, dia mengira dia masih cemburu padanya dan Siren. Namun, dia tidak punya energi untuk membujuknya. Lagi pula, Siren masih membutuhkan penghiburan dan Alexa tidak pernah membuat orang lain khawatir. Setelah amarahnya mereda, kemungkinan besar semuanya akan kembali normal. Dia selalu sangat tidak berguna,
tanpa emosi bahkan membela dirinya sendiri. Alexa tahu Justin tidak akan mengejarnya, hatinya sudah menyerah padanya. Sebaliknya, dia dengan cepat bergegas pulang untuk menemui Kenzie. Memikirkan Kenzie, hati Alexa terasa seperti tiba-tiba diterangi oleh cahaya terang. Alexa, aku akan mengantarmu pulang dulu agar kamu bisa mengisi ulang bateraimu. Besok, kita akan menandatangani kontrak untukmu syuting di lokasi, kata Natalie dengan gembira kepada Alexa. Natalie, batalkan sewa rumahmu dan pindah ke rumah lamaku. Berikan rumahku sedikit kehidupan. Kamu juga bisa mengganti kuncinya. Jika Justin bertanya, katakan saja kamu telah pindah untuk menjagaku dan tidak lagi nyaman baginya untuk memiliki kuncinya, saran Alexa. Besok, aku akan menandatangani kontrak baru denganmu. Oke, bekerja untukku. Dengan cara ini aku bisa menghemat uang. Setelah percakapan mereka, Natalie memandang Alexa dengan senyum ambigu. Presdir Mandala Entertainment yang perkasa, bagaimana dia dalam aspek itu? Jangan terlalu usil. Oke, Alexa menjawab, menatap mata Natalie. Setelah kembali ke rumah, Alexa memiliki banyak waktu luang karena Kenzie masih keluar untuk hari itu. Dia menuju dapur dan menemukan para pelayan sedang memasak. Mengangkat lengan bajunya, dia menawarkan, biarkan aku membantu. Nyonya, bagaimana kami bisa menyusahkan Anda? Koki yang bertanggung jawab atas makanan adalah seorang wanita paruh baya berusia di atas 40 tahun. Dia menyukai Alexa saat dia memancarkan aura damai. Bagaimana dengan ini? Kamu istirahat untuk hari ini dan izinkan aku memasak untuk Kenzie malam ini. Alexa memimpin Koki keluar dari dapur. Saat Kenzie tiba di rumah, hari sudah larut malam. Namun, begitu dia memasuki rumah, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Alexa. Mengenakan celemek dan berdiri di dapur tanpa alas kaki, Kenzie menemukan Alexa berkonsentrasi pada memasak. Kenzie terkejut saat dia menatapnya dengan tenang. Dia langsung tertarik dengan kakinya yang panjang dan ramping. Dia berjalan lurus ke arahnya dan memeluknya dari belakang saat dia dengan lembut mencium telinganya. Presdir Kenzie, jangan main-main, aku sedang memasak ikan. Kenzie mengulurkan tangan dan mematikan kompor. Mengangkat dagunya, dia langsung menuju bibirnya. Tapi, saat ini, aku hanya ingin memakanmu. Alexa meletakkan peralatan dapur di tangannya dan berbalik untuk memeluk Kenzie, dengan kikuk membalas ciumannya. Sentuhan lembutnya memikatnya dan saat dia melihat tahi lalat menawan di telinganya, dia menjadi benar-benar tergila-gila. Ciuman Kenzie sebentar-sebentar tapi lembut, beringsut perlahan ke bawah tubuhnya. Akhirnya kembali ke bagian bawah di mana dia berhenti, lebih rendah lagi, dan aku tidak akan bisa mengendalikan diriku. Aku harus menyelesaikan memasak ikan. Alexa menjauh dari bibir Kenzie, sekali lagi menyalakan kompor, menghabiskan apa yang telah dia mulai. Kenzie terkekeh dan mengulurkan tangannya untuk menepuk kepala Alexa saat dia mengagumi ciptaannya. Biarkan aku membantumu. Apa Presdir bisa memasak? Alexa bertanya sambil mengangkat alisnya. Hari ini, aku akan mengizinkannya. Tapi, mulai sekarang, jangan masuk dapur lagi. Aku tidak ingin kamu terluka. Kenzie melindungi Alexa, terutama kakinya. Di dalam dia bahkan mempertimbangkan untuk membeli asuransi untuk mereka. Sangat mengendalikan, Alexa berkomentar. Tetapi, jauh di lubuk hatinya dia mengerti itu karena dia peduli. Pasangan suami istri itu menyiapkan makan malam dengan tenang. Ternyata, mereka berdua adalah koki yang hebat. Alexa memasak hidangan favorit Kenzie, sementara Kenzie memasak hidangan favorit Alexa. Tanpa kesulitan, meja makan segera diisi dengan pesta yang memuaskan. Dalam sinkronisasi yang sempurna, pasangan itu menatap meja makan dengan takjub. Lagi pula,
Menikmati hidup seperti ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Besok, aku mungkin harus pergi untuk pemotretan. Kemungkinan besar aku tidak akan bisa kembali ke rumah, Alexa melapor pada Kenzie dengan jujur. Bukankah kamu menandatangani kontrak besok? Apakah kamu akan langsung pergi sore ini? Peluncuran produk baru Huff sangat mendesak, Alexa mengangguk. Kenzie, beri aku waktu sedikit lagi. Aku pasti akan naik ke posisi yang kamu banggakan. Aku tidak pernah meragukanmu. Kenzie menaruh beberapa makanan di piring Alexa. Mata mereka bertemu, keduanya saling memandang dengan kagum. Tentu saja, Kenzie sangat menantikan untuk melihat Alexa perlahan maju dan betapa sengsaranya Justin dan Siren nantinya. Setelah malam yang berangin, hujan mulai turun dengan ringan. Sekembalinya ke rumah Justin, Siren mengambil semua yang dia bisa dan melemparkannya ke tanah, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Terutama ketika dia memikirkan Alexa akan menandatangani kontrak besok, hatinya tidak dapat menerimanya. Yang terburuk, Justin benar-benar membantu Alexa ini adalah hal yang paling tak tertahankan baginya. Justin membuka pintu untuk menemukan adegan mengejutkan di depannya. Dia melihat Siren berdiri dengan vas di tangannya. Segera, dia berlari dan memeluk Siren. "Jangan marah, itu tidak baik untuk bayinya." "Aku terkejut kamu tahu itu buruk untuk bayinya, meskipun kamu baru saja melihat Alexa mencuri kesepakatanku. Kita masih punya banyak peluang. Aku sudah bekerja untuk mengamankan kolaborasi yang lebih besar." Berhenti memikirkan Alexa. Bahkan jika dia menjadi juru bicara, apa yang akan terjadi? Justin terus-menerus menepuk bahu Siren. "Sayang, dengarkan aku, jangan sakiti dirimu sendiri. Bahkan jika kamu melakukan ini, aku masih belum yakin." Siren mengangkat kepalanya dengan air mata berlinang. "Dia telah bergantung padamu selama bertahun-tahun, aku pasti tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan." Kenyataannya, dia sudah memerintahkan asistennya untuk membuat keributan di antara para penggemarnya dan dia sudah melihat hasilnya. Penggemarnya sudah mulai berdiskusi tentang meruntuhkan Alexa dan melontarkan hinaan padanya. Jika dia kalah, dia tidak akan membiarkan Alexa menang. Yang paling penting, dia memerintahkan asistennya untuk memposting rincian jadwal Alexa besok, memberikan kesempatan kepada anti penggemar untuk membuat masalah bagi Alexa. Apakah Alexa benar-benar berpikir sangat mudah untuk menjadi juru bicara? Besok, dia akan menjadi model bandara yang memalukan dan bodoh nomor 1. Upacara penandatanganan kontrak resmi dengan Huff akan diadakan pada jam 9 pagi dan akan disiarkan secara langsung serta diumumkan secara resmi kepada publik. Tampaknya, mengenai perang antara Alexa dan Siren, Huff telah memilih pihak Alexa. 3 tahun telah berlalu sejak Alexa terakhir menghadiri acara seperti ini. Dia hampir lupa bagaimana rasanya. Tapi, begitu dia mengenakan gaun punggung rendah berwarna krem dan perhiasan yang dia sponsori, dia sekali lagi bersinar dengan percaya diri. Natalie meninggalkan rumah dengan baik dan lebih awal untuk pergi ke Hyatt Regency. Karena dia adalah asisten Alexa, Kenzie telah memberinya izin khusus untuk memasuki villa mereka sesuka hatinya. Dia awalnya menyiapkan gaun untuk Alexa, tetapi ketika dia memasuki lemari pakaian besar yang Kenzie berikan kepada Alexa, dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia memang presidir Mandala Entertainment, murah hati dengan selera yang bagus, Natalie memuji. Tepat pada saat itu, Kenzie keluar dari lemari pakaiannya sendiri. Begitu dia melihat Alexa, dia menoleh ke Natalie. "Aku punya sesuatu yang harus kukatakan pada Alexa." "Oke, aku akan keluar sebentar." Natalie berbalik dengan pengertian dan menutup pintu saat dia pergi. Alexa berdiri di depan cermin sambil tersenyum manis pada Kenzie, segar dan elegan seperti bunga bakung yang mekar.
Sulit bagi seseorang untuk tidak mengalihkan semua perhatian mereka padanya. "Apa yang ingin kamu katakan padaku?" Kenzi tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia mengambil langkah besar menuju Alexa dan memeluknya dari belakang. Dia kemudian memutar lehernya sehingga dia bisa menutup mulutnya dengan, "Aku ingin menciummu dan bahkan lebih, aku ingin memujamu." "Aku akan terlambat." Alexa juga tidak ingin berpisah dengan bibir Kenzi. "Aku akan menonton siaran langsung." Alexa menganggukkan kepalanya dengan puas. Dia mengaitkan lengannya ke lengan Kenzi saat mereka keluar dari villa bersama. Sejujurnya, siapapun yang melihat pasangan itu akan percaya bahwa mereka adalah pasangan yang sempurna. Alexa seperti salju putih yang memancarkan rasa kemurnian, sedangkan Kenzi memikat seperti malam gelap yang berbahaya. Natalie terpikat oleh pemandangan pasangan itu. Seperti inilah seharusnya pasangan yang sudah menikah, tidak seperti Justin si brengsek yang tidak akan begitu enak dipandang. Beberapa saat kemudian, Alexa naik ke mobil dengan bantuan Natalie. Dalam perjalanan, Natalie berbicara sambil mengemudi. "Penandatanganan kontrak akan dilakukan pada jam 9 pagi. Kita harus tiba pada jam 8.50 pagi tepat. Pengaturanmu selalu tepat sasaran." Alexa melihat ke bawah dan menggesek ponselnya. Pesawat akan berangkat jam 3 sore dan siren telah mengatur anti-fans untuk menghentikanmu di bandara. Di antara para fansnya, mereka telah mendiskusikan rencana untuk membuatmu terlihat buruk. Salah satu dari mereka akan menemukan kesempatan untuk mempermalukanmu, dan yang lainnya akan berpura-pura menjadi orang yang lewat dengan tujuan untuk membelokkan penilaian orang yang melihatnya. Natalie mengerutkan hidungnya dengan jijik. Ini adalah sesuatu yang dilakukan anak-anak sekolah dasar dan sayangnya, tindakan kekanak-kanakan seperti ini sepertinya selalu paling menyakiti orang lain. "Semua informasi ini, bagaimana kamu mengetahuinya?" Alexa cukup terkejut. "Karena ada Leo yang bersembunyi di antara mereka." Natalie bersenandung dengan bangga. "Kita biarkan anak-anak ini bahagia sebentar saja. Setelah videonya dirilis, kita akan lihat wajah siapa yang ditampar lebih keras." Alexa tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Siren tentu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan anti-fans. Sebagai perbandingan, jumlah penggemar aktifnya tampak menyedihkan. Namun, masih ada beberapa yang menantikan penampilannya di bandara. Pukul 8.50, tepat waktu, Alexa tiba di hotel tempat penandatanganan kontrak akan berlangsung dan berjalan di karpet merah di depan para wartawan. Natalie telah memilih untuk tiba pada pukul 8.50 karena lebih awal, Alexa akan merendahkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia harus memastikan mereka tidak akan terlambat, jadi Natalie mengatur semuanya dengan sempurna. "Alexa, setelah permintaan maaf publikmu, kamu menghilang. Ketika kamu muncul lagi, kamu mengambil kontrak siren. Apakah ini semua adalah bagian dari rencanamu?" Siren merilis foto dirinya bekerja keras untuk berdiri lagi pagi ini. "Apakah dia menuduhmu mencuri kesepakatannya?" "Alexa, apakah kamu berencana untuk kembali?" Alexa tersenyum sepanjang waktu tanpa menjawab pertanyaan wartawan. Setelah memasuki hotel, dia mendengarkan pengaturan Huff dengan cermat dan bekerja sama sesuai dengan itu. Di sisi lain, Justin, yang awalnya dimaksudkan untuk menghadiri penandatanganan tidak dapat hadir karena dia sibuk, jadi Alexa malah ditemani oleh asistennya. Ini memberi kesan pada publik bahwa Alexa dan Sandiga Entertainment berada dalam hubungan yang buruk. Namun, Justin memang sedang sibuk-sibuk ditahan oleh siren. Tidak mungkin dia mengizinkan Justin menghadiri penandatanganan dan mendukung Alexa. Sementara itu, di Mandala Entertainment, Kenzi sedang duduk di kantornya menonton siaran langsung. Di layar, Alexa tidak tampak menuntut. Dia pendiam dan cantik tetapi sulit untuk diabaikan. Saat penandatanganan kontrak berakhir,
Kenzi menelepon asistennya melalui intercom. Siang ini, kirim 4 pengawal untuk melindungi Alexa sampai dia naik ke pesawat. Baik, Presdir. Kenzi tahu mengenai kesepakatan juru bicara ini. Di permukaan semuanya tampak lancar, tetapi kenyataannya ada lautan yang ganas di depan. Setelah penandatanganan kontrak, Alexa dan pendiri Huff duduk untuk makan siang bersama. Jam 1 siang, Alexa meninggalkan hotel untuk langsung menuju bandara. Semakin dekat mereka dengan tujuan mereka, Natalie semakin gugup. Alexa, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu. Kamu juga harus melindungi dirimu sendiri. Natalie, apa menurutmu aku belum mempersiapkan diri? Alexa tersenyum seperti biasa. Saat ini, semuanya ada dalam kendali mereka. Apa yang perlu ditakuti? 3 tahun yang lalu, dia sudah mengalami segalanya. Tidak lama kemudian, Natalie keluar dari mobil terlebih dahulu. Setelah mengeluarkan barang bawaan, dia membantu Alexa keluar juga. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan mereka berdua. Namun, begitu mereka melangkah ke bandara, sekelompok penggemar berlari dengan membawa bunga untuk menyambut mereka. Bunga-bunga itu disodorkan ke tangan Alexa, tetapi sebelum dia bisa memegangnya, bunga-bunga dan hadiah lainnya jatuh ke lantai. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Mengenakan kacamata hitam dan masker wajah, para penggemarnya kecewa saat melihat hadiah mereka dibuang. Alexa, apa artinya ini? Kami memberimu bunga karena kami menyukaimu, bagaimana mungkin kamu membuangnya ke lantai? Bahkan selebritas terkenal pun tidak akan melakukannya, tidak berani memperlakukan penggemarnya seperti ini, apalagi orang sepertimu yang belum terkenal. Alexa tahu orang-orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Jadi dia segera meminta maaf. Maaf, saya belum mendapatkan pegangan. Itu tidak sengaja. Seolah-olah itu tidak disengaja. Jelas itu adalah niatmu. Aku juga melihatnya. Kamu sengaja membuangnya. Anti-fans memicu spekulasi di antara orang-orang yang lewat saat mereka mulai angkat bicara. Hanya pada kepribadianmu saja. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Siren? Siren selalu menyapa penggemarnya dengan senyum ramah, menawarkan untuk berfoto bersama mereka. Apakah kamu pikir, hanya dengan menandatangani satu kontrak, kamu akan dapat menggantikannya? Semakin banyak orang berkerumun dan jumlah orang yang ingin tahu meningkat. Dalam sekejap, Alexa memiliki lebih dari 100 orang yang mengelilinginya. Karena semakin banyaknya orang, para anti-fans memutuskan untuk memulai langkah kedua dari rencana mereka. Mengumpulkan kerumunan lebih dekat, mereka mulai mendorong Alexa. Menurutmu mengapa Siren tetap terkenal selama 3 tahun sementara kamu menjadi berita lama? Aku menyadari sekarang, itu pasti karena kamu memiliki kepribadian yang buruk. Lihat bagaimana Siren yang baik dibandingkan. Kembalikan kontraknya ke Siren. Aku setuju, awalnya, aku cukup menyukaimu, tapi kamu malah pergi dan melemparkan bunga yang diberikan penggemarmu ke lantai. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan Siren bahkan sedikit pun. Kamu tidak pantas mengambil milik Siren. Kontrak. Skema apa yang kamu gunakan? Beritahu kami. Interogasi para penggemar semakin keras saat orang yang lewat mulai mengambil foto dan mendiskusikan apa yang sedang terjadi. Mereka merasa Alexa tidak tahu malu, bagi mereka karakter Siren jauh lebih bisa dipercaya. Alexa benar-benar terkepung, meninggalkannya tanpa ruang untuk melarikan diri. Jadi, sebagai gantinya, dia menenangkan dirinya dan melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajahnya yang jelas kepada publik. Jika kamu ingin saya menjawab pertanyaan kalian, saya bisa melakukannya. Tetapi pertama-tama, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Lanjutkan. Para anti-penggemar memandang Alexa bertanya-tanya trik apa yang dia miliki di balik lengan bajunya. Kamu bilang kamu adalah penggemarku, jadi bisakah kamu memberitahuku, tahun berapa aku debut? Tahun berapa aku menerima penghargaan dan penghargaan apa itu?
Setelah mendengar pertanyaannya, anti-fans saling menatap kosong. Bagaimana mereka bisa mengetahui informasi tentang Alexa ini? Mereka membencinya. Kami adalah penggemar baru. Terlepas dari itu, kamu melemparkan hadiah kami ke lantai. Jadi kamu salah, jawab salah satu dari mereka. Apakah saya melempar bunga ke lantai atau tidak? Bahkan jika saya tidak menjelaskannya, saya yakin kamera bandara akan menangkap semuanya. Tapi, saya sudah meminta maaf segera setelah menjatuhkannya. Saya yakin semua orang mendengarnya. Sebelumnya saya juga mengakui, dalam industri ini, masih banyak yang harus dipelajari dari Siren. Jadi, apalagi yang tidak kamu sukai? Alexa berbicara dengan lembut, tidak memaksa sama sekali, tetapi langsung ke intinya. Gadis yang menyebabkan masalah ini pasti bukan penggemarnya. Jelas dia adalah penggemar Siren, yang namanya tergantung di bibirnya. Fakta bahwa Alexa telah meminta maaf dan menanggapinya dengan sikap rendah hati, mayoritas orang yang lewat mulai berubah pikiran. Mereka merasa bahwa penggemar Siren picik dan bertindak terlalu jauh. Baik, itu benar, aku juga penggemar Siren. Kami hanya merasa kamu tidak pantas dibandingkan dengannya. Di atas segalanya, kamu bahkan mencuri kontraknya, kamu harus mengembalikannya padanya. Setelah berbicara, anti-fan mulai mendorong Alexa. Alexa terhuyung dan hampir jatuh. Untungnya, pengawal yang dikirim Kenzie tiba tepat pada waktunya, menerobos kerumunan untuk menahannya. Mereka juga mulai memisahkan kerumunan dari Alexa. Natalie tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia berdiri di antara anti-fans dan Alexa saat dia menoleh sedikit. Kamu duluan dan tunggu aku akan segera ke sana. Oke, seperti biasa, Alexa tidak membantah. Dia hanya memakai kembali kacamata hitamnya. Jika kamu tidak memberi kami penjelasan hari ini dan tidak mengembalikan kontraknya ke Siren, jangan berpikir untuk naik pesawat. Anti-fan memperingatkan saat mereka mengaitkan tangan mereka membentuk penghalang manusia. Apakah kamu benar-benar percaya pada karakter Siren? Natalie bertanya dengan makna yang lebih dalam. Ini jelas lebih baik daripada model murahmu. Kata-kata ini, aku sudah merekamnya. Natalie mengangkat teleponnya. Ketika waktunya tepat, aku akan mengirimkan kalian semua hadiah besar. Natalie meletakkan telepon di kepalanya dan memanggil polisi. Polisi segera datang untuk mengawal Alexa menjauh dari kerumunan dengan bantuan pengawal Kenzie. Alexa dengan cepat menghilang dari pandangan publik. Tetapi sebelum polisi pergi, dia membisikkan sesuatu kepada mereka. Alexa, Siren telah membuat berita tentang kamu mencuri kontraknya sebagai diskusi nomor 1. Natalie melihat ponselnya saat dia berbicara. Lalu, tunggu apa lagi? Rilis videonya, jawab Alexa sambil berjalan. Aku sudah menunggu saat ini. Sekarang para penggemar itu bisa melihat apakah dewi mereka wanita lugu atau pelacur. Setelah berbicara, Natalie menelepon seorang teman reporter, posting video yang kami siapkan sebelumnya. Justin, mari kita lihat berapa kali kamu bisa menyelamatkan Siren. Sementara itu, di ruang peristirahatan artis Sandiga Entertainment, Siren sedang merayakan bahwa diskusi yang dia mulai telah mencapai nomor 1. Selain itu, dia menerima foto dari para penggemarnya tentang adegan di bandara. Alexa telah didorong ke titik di mana dia bahkan tidak bisa melawan. Itu benar-benar memuaskan kebenciannya. Dia ingin Alexa merasakan bagaimana rasanya mencuri kontraknya. Ini hanyalah salah satu konsekuensinya, yang terburuk belum datang. Siren, setelah kejadian panas ini, aku yakin kamu akan mendapatkan penawaran yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh Huff, sanjung asistennya sambil memijat bahunya. Tentu saja, aku harus mendapat tempat di top 10 model award. Siren tersenyum percaya diri. Kepercayaan dirinya disebabkan oleh fakta bahwa Justin telah meyakinkannya sebelumnya. Seperti yang dijanjikan,
Justin muncul di ambang pintu tiba-tiba memegang kontrak untuk berdiskusi dengannya. Cepat, model 10 teratasku, ada iklan besar di sini, ayo segera adakan pertemuan. Siren menganggukkan kepalanya, dia sangat senang saat dia menuju ke ruang pertemuan untuk membahas detailnya. Meskipun Siren kehilangan kontrak dengan Huff, dia berhasil mendapatkan kesepakatan dengan merek makeup internasional. Dia memang permata berharga Sandiga Entertainment. Justin menghujani Siren dengan pujian, untuk Alexa, mulai sekarang, jika ada yang menanyakannya, tanggapi dengan memberitahu mereka bahwa dia akan menikah dan tidak akan mengambil pekerjaan lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum Siren semakin lebar. Namun, saat keduanya sedang berbicara, Justin tiba-tiba menerima panggilan telepon. Pada awalnya, dia memiliki senyum terpampang di wajahnya, tetapi setelah itu, senyum itu menghilang. Tuan Nicholas, bagaimana Anda bisa tiba-tiba membatalkan kontrak? Video tidak senonohmu dan Siren telah menjadi viral, aku sangat malu dengan kalian berdua. Sampah macam apa ini? Dengan itu, dia menutup telepon dengan marah. Apa yang terjadi? Siren bertanya. Pengiklan telah meminta solusi untuk sesuatu. Saat dia berbicara, Justin mengeluarkan ponselnya. Di bagian atas peringkat pencarian adalah video dia dan Siren di ranjang rumah sakit semakin intim. Kali ini bukan hanya foto, itu adalah video. Itu adalah video yang tidak bisa mereka sangkal. Melihat reaksinya, Siren segera menyerbu dan mengambil ponsel dari tangannya. Setelah melihat videonya, dia sangat terkejut. Dia menjatuhkan telepon ke lantai. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Semua orang di ruang pertemuan segera mengangkat telepon mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sementara Siren, seperti tertangkap basah sedang selingkuh, mulai meneriaki semua orang, "Jangan lihat. Jangan cari, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir." Justin dengan marah duduk di kursinya, siapa sebenarnya yang mencoba melawanku? Terlepas dari Departemen Internal Sandiga Entertainment, halaman resmi Siren juga gempar. Baru hari ini mereka menaruh semua kepercayaan mereka pada Siren dan menyerbu untuk menghina Alexa. Tapi, sekarang mereka merasa seperti telah ditampar wajahnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.